Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil umam, sayyidina wa maulana Muhammadin al-ajallil akram. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil a'dham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita masih dipertemukan Bang Dame dalam kontemplasi dan tadarus Al-Qur'an pada malam hari ini. Hari ini kita sudah puasa 18 hari, tinggal 12 hari Ramadan meninggalkan kita. Harusnya kita sudah mulai cek apa yang kita dapatkan dalam puasa Ramadan kita dan apa yang sudah kita dapatkan dari tadabbur Quran maupun kontemplasi Quran kita dari awal Ramadan sampai hari ini. Salawat beserta salam mari kita juga haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Semoga beliau sudi memberikan kita syafaat kelak di yaumil qiyamah. Malam hari ini kita bahas tentang surat Al-Quraisy. Surat ini ceritakan tentang bagaimana kemuliaan kaum Quraisy. Kalau kita berbicara tentang kaum Quraisy itu sebenarnya suku yang merupakan nasab dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Di mana kata-kata Quraisy sendiri itu sebenarnya bukan nama seseorang tapi merupakan gelar yang diberikan kepada kakek Nabi yang ke-13 yang bernama An-Nadir Ibnu Kinanah. Jadi kalau kita familiar dengan bacaan Maulid Al-Berjanji itu Bang Dami, kalau di pesantren-pesantren dulu gitu kita selalu membaca silsilah Nabi melalui Maulid Nabi di kitab Al-Berjanji. Kalau saya boleh sedikit bacakan silsilah beliau. Huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi khumidat khisaluhu saniyah. Ibni Hasim wasmuhu Amr ibn Abdi Manaf wasmuhu al-Mughiratu alladhi yatamil irtiqa'u li'ulya. Ibni Qusay wasmuhu Mujammi'u sumya bi Qusay litaqasihi fi biladi Quda'atal Qasiyah ila an a'adahu Allah ta'ala ila al-haramil muhtarami fahama himah. Ibni Kilabi wasmuhu Hakim ibni Murrata ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihri wasmuhu Quraisy wa ilaihi tunsabul butunul Qurasyiyah wa ma fawqahu kinaniyun kama janaha ilaihil katsir wartadah. Nah, di situ ada kata-kata Quraisy. Jadi suku Quraisy ini itu julukan dari An-Nadir Ibnu Kinanah, kakek ke-13 Nabi Muhammad. Nah, dari suku Quraisy ini, silsilah atau nasabnya Nabi ini kemudian menjadi sebuah suku di Mekah yang mendominasi Mekah, yang kemudian kita kenal sebagai suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ini juga tidak semuanya itu kemudian menjadi pengikut Nabi. Ada juga suku Quraisy atau keturunan Quraisy itu yang memang membangkang pada Nabi. Contohnya kita sudah bahas Abu Lahab. Paman Nabi sendiri membangkang dakwah Nabi. Quraisy sendiri itu sebenarnya maknanya adalah sesuatu yang menghimpun atau keterhimpunan. Makanya dari suku Quraisy itu nanti ada yang dinamakan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh orang-orang yang menyebutnya sebagai penghimpun orang-orang yang datang ke Mekah untuk beribadah umroh maupun haji. Dia yang menghimpun, dia yang menyatukan, mengharmonikan, itu suku Quraisy. Dari itulah suku Quraisy itu dikenal banyak suku-suku di sekitar Makkah maupun Jazirah Arab. Dan bukan hanya dikenal, mereka itu diunggul-unggulkan. Kenapa? Karena mereka itu
sebagai penjaga, sebagai pelestari, bahkan orang-orang di situ yang datang untuk beribadah mengunjungi Baitullah, mereka itu sambut dan dijamu oleh suku Quraisy ini. Makanya banyak orang, suku-suku yang lain itu sangat respect, memuliakan suku Quraisy. Karena suku Quraisy inilah suku yang menjaga, yang merawat, yang melestarikan Ka'bah. Mereka dikenal dan dimuliakan karena itu. Kita tahu sendiri bahwa dulu Ka'bah itu kan sebelum datangnya Islam sudah dibangun tradisi itu oleh kakek para nabi, yaitu Nabi Ibrahim, di mana peribadatan itu senternya ya Ka'bah, senternya ya Baitullah, dan suku yang menjaga, merawat, melestarikan Baitullah itu dikenal sebagai suku Quraisy. Karena jasa suku Quraisy inilah dia dimuliakan, sehingga saat kalau ada perjalanan nih, ada suku Quraisy mau berdagang ke Yaman atau ke Syam, Syria, ke Lebanon, mereka itu disambut, benar-benar disambut sebagai orang-orang yang sangat dimuliakan betul. Nah, itu karena suku Quraisy ini merawat, menjaga, dan memuliakan Baitullah, itu Ka'bah. Makanya dalam surat Al-Quraisy ini, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wassoif. Li'ila fi Quraisyin merupakan kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatas syita'i wassoif. Dia itu mempunyai kebiasaan untuk berpergian pada musim dingin dan musim panas. Nanti saya jelaskan musim dingin itu simbol apa, musim panas itu simbol apa. Nah, biasanya kalau musim dingin itu orang-orang dari suku Quraisy itu melakukan perjalanan ke Yaman untuk berdagang dan untuk aktivitas yang lain. Dan kalau musim panas dia itu melakukan perjalanan ke Syam, ke Syria dan Lebanon. Juga aktivitasnya salah satunya berdagang. Dan di situ memang mereka betul-betul dimuliakan oleh suku-suku yang lain. Li'ila fi Quraisyin merupakan kebiasaan orang-orang Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wassaif, yaitu kebiasaan mereka untuk berpergian pada musim dingin dan musim panas. Ini sebelum masuk ke dalam pemaknaan secara batin, perlu kita mungkin kontekskan ya, suku Quraisy itu kan dimuliakan karena dia itu menjaga, merawat, dan melestarikan Ka'bah. Kalau kita kontekskan ke dalam diri kita, masing-masing dari diri kita itu adalah simbol dari suku Quraisy, yang sedari awal manusia itu hidup sudah dimuliakan oleh Tuhan. Dengan apa? Ya dengan bahwa manusia itu bisa mencerminkan sifat-sifat dan kualitas Tuhan. Makanya disebut sebagai khalifatullah. Kalau kita merawat itu kita disebut sebagai Quraisy juga. Makanya ini ada konteks. Konteks sejarahnya memang suku Quraisy itu dimuliakan karena dia merawat dan menjaga Ka'bah, memuliakan Ka'bah. Nah, kalau kita ambil dari sisi batinnya, manusia yang merawat, menjaga, dan memuliakan pusat dari dirinya, Baitullah yang ada dalam dirinya, yaitu hati, rumah Allah yang ada di dirinya, yaitu hati, dia itu disebut juga sebagai suku Quraisy. Nah, ini mungkin perlu difahami antara konteks dan pemaknaan secara batin. Jadi kalau dikatakan kita adalah suku-suku Quraisy, itu dalam konteks bahwa saat manusia itu sadar pada Tuhan, menjaga rumah Tuhan, center atau pusat di dalam dirinya, yaitu Baitullah yang ada dirinya, itu disebut sebagai suku Quraisy. Manusia juga seperti itu, sebagaimana ketika suku Quraisy itu dimuliakan, diagungkan karena dia itu merawat, menjaga, dan memuliakan Baitullah yang ada di Mekah. Manusia dalam konteks kita, kalau kita itu menjaga, merawat, dan memuliakan hati kita sendiri sebagai pusat, sebagai center dari diri kita, Baitullah yang ada dalam diri kita,
manusia itu sebenarnya juga akan menjadi mulia. Makanya Nabi Muhammad itu selalu mengingatkan kita, istafti qalbak, minta fatwalah, minta nasihatlah pada hatimu sendiri. Karena hati di situ adalah baitullah. Hati di situ adalah tempat bagaimana Tuhan itu memberikan petunjuk. Manusia dimuliakan karena menjaga, merawat baitullah yang ada di dalam dirinya. Sebagaimana suku Quraisy. Tapi pada umumnya manusia buru-buru menjaga, merawat, dan memuliakan hatinya, kebanyakan manusia itu tidak sadar pada yang di dalam. Makanya ayat kedua, ila fihim rihlatas syita'i wassoif. Harusnya suku Quraisy itu dimuliakan karena dia itu menjaga, merawat, dan memuliakan Baitullah, Ka'bah. Tapi sudah menjadi kebiasaan mereka itu keluar melakukan rihlah, jalan-jalan. Dan dia tidak ingat lagi bahwa tugas dia itu menjaga, merawat, dan memuliakan Ka'bah. Manusia juga kayak gitu kok. Harusnya kita itu hidup dengan kesadaran kolbu kita. Tapi pada kenyataannya manusia kita nih sering tergoda dengan rihlah. Rihlah itu jalan-jalan. Kesadarannya jalan-jalan pada musim dingin dan musim panas. Nah, ini baru saya akan jelaskan. Musim dingin dan musim panas itu simbol sebagai apa? Musim dingin itu simbol bahwa kita tidak lagi perhatiannya kepada Baitullah di dalam diri kita, tapi lebih pada musim dingin kita. Musim dingin itu simbol dari fisik kita. Sedangkan musim panas itu simbol pikiran kita yang selalu bergejolak, panas. Kalau kita kemarin bahas Abu Lahab, itu bergejolak pikiran Abu Lahab itu seperti itu, panas. Makanya kalau kita tidak stay pada kesadaran kolbu kita ya akhirnya selalu melakukan bolak-balik antara musim dingin, musim panas. Perjalanan itu bolak-balik terus. Dan kadang-kadang ada orang yang stuck di musim dinginnya. Maksudnya adalah manusia yang terjebak dengan kesadaran hanya fisikalnya. Manusia yang terjebak oleh nafsunya, manusia yang terjebak oleh keinginan-keinginan tubuhnya, itu kan terjebak dalam musim musim dingin sehingga dia lupa tugas dia sebagai kaum Quraisy itu menjaga, merawat, dan memuliakan Ka'bah. Manusia juga seperti itu kok. Kalau dia lupa bahwa center kehidupannya, pusat kehidupannya itu adalah kolbu yang harusnya dia mulia karena itu. Tapi kalau terjebak, stuck pada kesadaran tubuh, dia itu juga akhirnya tidak menjadi mulia itu sendiri. Makanya ayat yang kedua, ila fihim rihlatas syita'i wassoif. Mereka itu mempunyai kebiasaan berpergian. Harusnya dia itu stay di Makkah, menjaga dan merawat Ka'bah. Tapi dia itu suka berpergian. Dia itu tidak menjadi manusia-manusia yang konsisten hidup dalam kesadaran kolbu kan gitu. Kesadaran kita gampang tergoda dalam musim dingin dan musim panas. Kesadaran fisik maupun kesadaran pikiran. Makanya ayat yang ketiga, Tuhan menegaskan, fal ya'budu rabba hadzal bait. Maka hendaklah kamu itu menjadi abdi bagi rabba hadzal bait. Tuhan pemilik rumah ini. Nah, ini ada kata-kata hadza. Hadza itu mengisyaratkan pada sesuatu yang sangat dekat. Hadza. Ini bukan itu. Kalau itu kan isyaratnya lebih jauh. Makanya kita diminta oleh Tuhan fal ya'budu rabba hadzal bait. Hendaknya kamu itu menyembah, mereka itu menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini. Jangan kamu itu tergoda dengan perjalanan di musim dinginmu, kamu juga tergoda dengan perjalanan aktivitas pikiranmu yang bergejolak itu musim panas. Kalau kamu tergoda dengan perjalanan itu, kamu tidak bisa hidup dalam kesadaran kolbu. Kamu tidak bisa hidup dengan kesadaran baitullah. Makanya fal ya'budu rabba hadzal bait. Karena
musim dingin ataupun musim panas itu punya jebakan masing-masing. Ya kan? Kita nggak usah elaborasi panjang lebar juga bahwa kehidupan di wilayah fisikal ini, di wilayah indrawi ini itu sangat menggoda, sangat melenakan kita. Ya kan? Baru mau buka puasa aja menunya banyak banget, kita gampang tergoda. Apalagi pikiran-pikiran masa lalu, trauma masa lalu itu kan menggoda. Musim panas kita, pikiran kita itu menggoda untuk kita itu keluar dari kesadaran kolbu. Makanya fal ya butuh, kalau kita sudah mulai banyak nih bepergian itu maksudnya ya kita banyak mondar-mandir nih kesadarannya ke fisik, ke pikiran, lupa lagi ke kolbunya, lupa ke baitullahnya. Itu Tuhan mengingatkan fal ya'budu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka itu menyembah, mereka itu mengosongkan lagi rabb hadzal bait dan mengisinya kembali dengan Tuhan pemilik rumah itu. Selama ini ketika kamu meninggalkan Baitullah, itu kan berarti kamu tidak menjadi penghuninya, tidak menjadi penghuni bagi rumah yang sebenarnya itu. Rumah kamu biarin kosong. Maka kembalilah. Baru ayat yang keempat, alladzi at'amahum min ju'iu wa amanahum min khauf. Tuhan pemilik rumah ini itu yang memberikan makan kepada kamu minju dari rasa lapar, wa amanahum dan memberikan rasa aman min khauf. Lapar itu kan aktivitas tubuh, ya kan? Tapi rasa aman itu aktivitas pikiran. Makanya saya tadi kaitkan musim dinginnya kita itu ya kesadaran tubuh kita, musim panasnya kita, itu kesadaran pikiran yang selalu panas, bergejolak. Dan Tuhan, kalau kita konsisten, fal ya'budu rabb hadzal bait. Kalau kita konsisten untuk hidup menjadi penjaga Ka'bah kita, menjadi penjaga atau penghuni rumah ini, rumahnya Allah itu, maka Tuhan sendiri yang akan memenuhi kebutuhan kita. Selama ini kita kan menganggap bahwa yang mencukupi kita itu kan ketika suku Quraisy itu berdagang ke Sam, ke Syria, ke Lebanon dan sebagainya itu. Kata Tuhan, enggak. Tuhan sebenarnya yang memenuhi. Memenuhi dari apa? Memberikan makan kepada dirimu dari rasa lapar. Yang menumbuhkan tanaman-tanaman itu siapa? Ya kan Tuhan. Kita anggap bahwa yang memenuhi segala sesuatu karena kita aktivitas berdagang, dapat duit buat makan. Enggak. Kalau kita urut kembali, sebenarnya yang memenuhi rasa lapar kita itu Tuhan. Yang memberikan makan kita itu Tuhan. Tapi kita sering simpelkan, pikiran kita simpelkan bahwa hanya melalui materi, hanya melalui uang, hanya melalui itu, semuanya itu menjadi terpenuhi. Wa amanahum. Dan kalau kita sudah menyembah pada pemilik rumah ini, yaitu Baitullah kita akan diberikan rasa aman. Wa amanahum min khauf. Manusia kan seperti itu. Kalau pikiran ini tidak bisa dikontrol, pikiran ini selalu terbang ke masa lalu, kemudian terbang ke masa depan, selalu bergejolak itu. Rasa aman pasti tidak dia dapatkan. Dan hanya ketika dia kembali kepada rumahnya, rumah kolbunya, dia akan mendapatkan rasa aman. Makanya alladzi at'amahum min ju', Tuhan pemilik rumah kolbu itu, pemilik Baitullah itu yang akan memberikan kamu makanan dari rasa lapar, wa amanahum dan memberi rasa aman dari khauf, dari ketakutan. Makanya ketika kita konsisten dengan kekuraisan kita konsisten bahwa manusia dimuliakan itu karena dia itu menjaga, merawat, dan kemudian memuliakan Ka'bah, menjaga, merawat, dan memuliakan kolbu kita, hati kita itu akhirnya seperti suku Quraisy yang dimuliakan juga. Dan ingat,
melalui suku Quraisy lah ini. Kemudian sampai pada Bani Hasyim itulah yang bisa melahirkan yang namanya Muhammad ibnu Abdullah. Manusia juga seperti itu. Kalau kita konsisten hidup dalam kesadaran kolbu, Muhammad kita dalam tanda kutip ya, itu bisa dilahirkan. Tapi kalau kesadaran suku Quraisy di dalam diri kita itu lebih tertarik pada perjalanan musim dingin atau musim panas, kita gampang sekali tergoda dengan pemenuhan yang sifatnya hanya fisikal dan kita dipermainkan oleh pikiran kita, musim panas kita itu. Muhammad ibnu Abdullah nggak mungkin dilahirkan melalui diri kita. Dan ini message-nya itu kan luar biasa dari 4 ayat ini, bahwa kita dimuliakan. Sekali lagi, kita dimuliakan karena sebagaimana suku Quraisy itu dimuliakan menjaga, merawat, dan memuliakan Ka'bah, kita manusia juga akan dimuliakan karena kita itu menjaga, merawat, dan memuliakan Baitullah kita, kolbu kita. Sehingga kalau itu kita rawat, yang lahir itu siapa? Yang lahir adalah Muhammad. Yang lahir adalah utusan Tuhan itu sendiri yang kemudian mengalir, memberi bimbingan dan memberikan petunjuk kepada kita semua. Itu saja dari saya. Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut oleh Bang Dami. Silakan Bang Dami. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Hasan. Luar biasa. Alhamdulillah, berkah sekali teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kita bisa tadarus kembali, kontemplasi ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan malam ini kita termasuk yang mengalami keterbukaan, ketersingkapan terhadap hikmah, petunjuk-petunjuk Allah yang pernah diterima oleh manusia mulia Nabi Muhammad, dan semoga kita mendapatkan cicipannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Saya dari tadi itu takjub menyaksikan betapa indahnya uraian ayat ini disampaikan Mas Hasan, itu ya, Ustadz Hasan. Pertama-tama saya ingin komentarin ini teman-teman. Kenapa sampai Quraisy itu jadi nama surat? Ya, begitu pentingnya gitu ya, begitu bermaknanya suku Quraisy ini. Ya, kalau zaman sekarang mungkin kita susah nyari padanan dari suku Quraisy ini. Ini kayak suku yang terhormat gitu, ya, yang dimuliakan. Tadi ciri-cirinya itu sudah diungkapkan gitu. Yaitu penjaga Ka'bah gitu. Penjaga hati kalau dalam konteks spiritual gitu. Jadi kalau kita misalnya bertemu kelompok arisan, kelompok persahabatan, yang mereka itu sangat menjaga hati mereka gitu. Kesetiaan mereka pada hati, pada kolbu. Itu kan kita bisa masuk kelompok itu bagus banget gitu. Ya, jadi itu yang pertama. Karena ada suku seperti itu zaman dahulu, dijadikan dijadikan ayat, dijadikan nama surat supaya umat setelah sesudahnya kita sekarang antara lain itu bisa belajar dari situ, ya. Jadi kalau saya bayangin ya, kalau zaman sekarang ada suku itu, Mas Hasan, itu kayak kelompok elit gitu loh, kelompok elit. Tapi kelompok elitnya itu bukan karena kaya, karena pejabat, bukan. Karena mereka itu penjaga hati gitu. Orang-orang yang setia pada pemilik rumah Ka'bah gitu. Ya mereka-mereka itu orang-orang yang menjaga kesucian Ka'bah. Siapa-siapa orang-orang yang datang untuk ke Ka'bah, tawaf, atau mereka yang ingin kembali ke rumah kolbu,
mereka layani dengan baik gitu. Maka nama Quraisy itu kemana-mana bepergian, itu kayak dapat sebuah kehormatan gitu. Ditempatkan di tempat yang terhormat gitu, teman-teman. Nah, tadi dalam konteks spiritualnya, kita adalah kelompok atau kita adalah Quraisy. Kita dapat, tapi jangan sampai punya kebiasaan mereka rihlah gitu, jalan-jalan di musim dingin dan musim panas. Saya pinjam dari tafsirnya Ibnu Arabi, Mas Hasan. Musim dingin, jadi mirip sebetulnya. Musim dingin kan mataharinya jadi kurang kan, ya matahari. Nah itu matahari simbol matahari rohani, spiritual. Jadi ketika kita terlalu memikirkan rihlah jalan-jalan ke sana sini memikirkan badan, urusan perut, urusan kebutuhan badan gitu, itu rihlah ke musim dingin gitu. Padahal dia kan suku Quraisy. Kalau musim panas itu ya sudah mulai ke batin gitu, ke pikiran gitu ya, yang mendekati ke dalam ke matahari. Nah, jadi kita diingatkan nih, meskipun kita itu Quraisy, kita itu adalah penjaga kolbu, penjaga hati. Kita bisa terjebak ke kebiasaan jalan-jalan di musim dingin sama musim panas gitu. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, di sini ada solusi. Ya, sebagai suku Quraisy, sebagai saya jadi malah pingin nih Mas Hasan. Itu ada lagu tuh, penjaga hatimu, gitu, menjaga hati. Jadi ini kalau dalam konteks di dalam apa kalau kita ziarah ke makam-makam wali itu penjaga makam gitu loh. Penjaga taman spiritual gitu, taman surga gitu ya. Taman hati gitu. Dan siapapun di antara kita yang masih menjaga itu, nah itu Quraisy. Indah banget ini. Jadi, ya. Nah, karena itu diingatkan kita di sini, hendaklah kita-kita ini ya, tetap menyembah kepada Tuhan pemilik Ka'bah, bukan tergoda di musim dingin sama musim panas itu. Ya, hendaklah karena menyembah Tuhan pemilik hati. Karena sesungguhnya Tuhan yang memberikan kita kebutuhan. Akhirnya. Jadi teman-teman, jangan ragu-ragu kalau kita itu mengikuti apapun, menjaga hati kita yang bekerja. Hati kita yang memimpin. Ya ini jadi teringat ini nih Mas. Jadi nyambung. Jadi ketika sharing di komunitas para leader misalnya, spirituality di perusahaan, di seorang pemimpin, itu ada tagline. Lead with your heart. Ya kan? Memimpin dengan kolbu. Dan noble purpose. Noble. Itu suku Quraisy itu. Jadi kalau kita ketemu pemimpin gitu kan, ketua organisasi, ketua RT misalnya kan, nggak tahu ya, atau ketua arisan, dia itu suku Quraisy gitu kan. Asik tuh, ya. Amanah itu, kira-kira. Jadi karena dia yang melayani atau menjaga hatinya itu, apapun karyanya, meskipun dia musim dingin tadi tuh memenuhi kebutuhan fisiknya, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan ekonominya, selama dia menjadi penyembah Tuhan pemilik hati, nggak ada masalah gitu. Ya, itu teman-teman. Jadi silakan kita tetap mencari kebutuhan hidup, melayani kebutuhan badan, ekonomi, tapi kita tetap menyembah pemilik hati gitu. Nah, itu kira-kira gitu.
Sehingga kita tetap jadi suku Quraisy, kita tetap tergolong kepada Quraisy yang menjaga hati. Demikian juga di level pemikiran, di level batin. Kita boleh berselancar di dunia Instagram, Facebook, nggak tahu kalau TikTok ya. Jadi di dunia maya ini, di dunia main, dunia imajinasi, tapi kita tetap Quraisy, gitu. Kita tetap penjaga hati. Kita tetap setia pada hati. Nah, itu jadi solusi tuh. Jadi alhamdulillah nih Mas Hasan, ketika membaca surat Al-Quraish ini nanti yang teringat itu ya mengingatkan kita. Li'ilafi Quraisy ya kan? Kita diingatkan kitalah Quraisy itu. Dan beberapa kajian itu ada yang bertanya, kok saya kadang gamang gitu, nggak merasa aman gitu. Kenapa? Karena kita tidak menjaga hati kita. Pemilik Ka'bah itu nggak menjaga kita selalu stay di pusat gitu. Jadi gampang. Kan di sini kan yang telah Tuhan pemilik Ka'bah, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Rumah ini gitu ya. Karena Tuhan pemilik rumah inilah yang telah memberi makan kepada mereka. Untuk menghilangkan lapar, lapar rohani gitu ya, lapar, termasuk lapar fisik. Dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi ini salah satu diskusi kita juga nih Mas Hasan. Kalau kita melakukan satu aktivitas datang dari hati, tidak usah khawatir kita tidak dipenuhi kebutuhan. Enggak perlu kan kita akan dibebaskan dari rasa takut. Itu janji Allah tuh. Ya enggak Mas Hasan? Sodaqallahul azim ini. Dan suku Quraisy ini, nah sekarang kita dalam mereka yang setia menyembah Tuhan pemilik hati ini, itu kemana-mana terhormat. Dia tidak membiarkan pikirannya itu keluar jalan-jalan di musim dingin dan musim panas. Nggak dibiarkan, dia selalu ajak kembali pulang. Itulah Quraisy. Saya kira ini di setiap agama ada ini Mas Hasan. Mungkin peristilahannya beda. Kalau zaman sekarang apa ya itu ya? Kita tidak bisa klaim ya. Ada nggak zaman sekarang? Kalau kita bilang kelompok tarekat ya, kelompok tarekat spiritual, persaudaraan suci misalnya, Ikhwanus Sofa ya. Jadi kalau sudah masuk kelompok itu, betul-betul orang-orangnya dijaga untuk setia pada hatinya, apapun yang dia lakukan, berkarya, bicara. Saya kira kalau, nah maka dari situ akan lahir turunannya itu apa? Tadi kan oh, kakek ke-13. Dari 13 itu, 13 generasi baru muncul tuh sosok luar biasa. Muhammad bin Abdullah. Jadi kalau sekarang ini nanti berapa generasi kita menginginkan ada sosok sekaliber itu, misalnya gitu ya. Kita masih jadi setia pada jadi Quraisy dulu, penjaga hati. Nah, kalau saya tarik pada konteks ada orang bikin bisnis, bikin usaha, bikin partai misalnya. Tapi dari awal tidak dengan kesadaran Quraisy, masa itu malah bukan yang lahir nanti Muhammad. Sekolah misalnya, masa bikin sekolah.
Karena kalau dia suku Quraisy bisa mengumpulkan, dia punya karisma, ya kan? Bisa mengumpulkan orang-orang yang setia pada penyembah rumah hati ini. Kalau ada yang menyimpang dari situ, nggak boleh masuk. Makanya pantas kalau ini dijadikan nama surat. Iya nggak? Bikin sekolah atau bikin apa? Harus kelompoknya harus Quraisy semua gitu. Ini Quraisy maknanya udah tahu ya, yang penjaga hati gitu, yang menjaga Ka'bah, gitu, merawat dan melayani tamu-tamu yang ingin berkunjung ke rumah hati. Saya kira teman-teman sudah mulai dapat. Bisa nggak keluarga kita misalnya, komunitas kecil kita, jadi disadarkan kembali untuk jadi Quraisy? Bisa. Itu Mas Hasan dari saya. Alhamdulillah. Makasih Bang Dame, luar biasa. Memang Bang Dame ya, kalau kita setia dengan penjaga hati itu, ya kan? Sang penjaga hati itu akhirnya kan menurunkan keturunan yang seperti Muhammad, Nabi Muhammad, ya kan? Tapi kalau kita tergoda untuk rihlah, sel- Ya, selalu rihlah musim dingin maupun musim panas, ya akhirnya yang jadi Abu Lahab sama-sama Quraisynya Bang Damai itu kan. Tapi Quraisy yang tergoda dengan jalan-jalan, dia nggak setia dengan menjaga hati ini. Luar biasa Bang Damai. tapi gini Nah, Mas Hasan. Sorry. iya Terus lanjut dulu, Bang. terus. Iya, kalau saya ingin tadi menambahin sedikit, musim dingin itu kan kalau kita biasanya lihat di negara Eropa maupun Amerika atau yang ada musim dinginnya itu kan biasanya pasokan makanan itu langsung di ini Bang Damai, Ya, itu. dikumpulkan itu untuk satu musim dingin ini yang penting kita aman. Nah, efeknya adalah orang-orang ada greedy biasanya, Ya, keserakahan. keserakahan, serakah untuk pokoknya yang penting aku selamat. Nah, dia nggak ingat bahwa yang membuat dia itu uh, bisa Terpenuhi. terpenuhi kebutuhan makan itu Tuhan, bukan keserakahan dirinya itu, ya kan? Bukan. Betul. Makanya gitu. Dan musim panas karena keserakahan itulah timbul yang namanya akhirnya kompetisi, timbul yang namanya itu kan timbul dari kayak gitu kan. Dulu zaman dulu kan nggak ada bank, nggak ada itu orang serakah. Tapi begitu ada bank, ada yang buat untuk mengumpulkan tempatnya wadahnya, akhirnya orang itu rame-rame untuk 7 turunan nggak habis gitu kan. Itu kan akhirnya serakah. Dan begitu nominal-nominal itu sudah mulai berkurang, akhirnya nggak merasa aman. Awal mula dari dulu adanya bank kan itu. Mengumpulkan karena dia merasa bahwa nanti kalau di musim dingin saya makan apa. Ya, jadi boleh dibilang mereka yang Quraisy, yang jalan-jalan di musim dingin, itu yang menganggap dengan dia menumpuk kekayaan harta, Iya, itu dia akan terpenuhi makanannya, kebutuhannya, dan bebas dari rasa takut. Padahal yes, tidak. betul. Ya. Dalam konteks sekarang banyak tuh. Mm-mm. Nah, tapi kan ada solusi kan. Solusinya adalah, wahai suku Quraisy, nah ini kira-kira kan, ini indahnya kalau ke spiritual. Dimanapun kita berada, kita tetap menjadi Quraisy. Apa artinya? Menjaga hati. Mm. Memastikan apa yang kita lakukan itu datang dari hati. Ini kan menarik tuh. Kalau kiai-kiai itu kan, kiai-kiai yang
kok pesantrennya itu tetap sejahtera, terpenuhi. Ya, Karena kiainya itu Quraisy gitu loh kira-kira. Dan santri-santrinya itu juga Quraisy, penjaga itu. Tapi boleh jadi nanti ada kayak ada yang nyumbang dari mana dia kumpuk-tumpuk. Jadi akhirnya sesama di pesantren itu, di organisasi itu, berantem panas. ya betul Bang. Mereka saling iri satu sama lain. Jadi tumpukan-tumpukan harta itu tidak membuat mereka itu terpenuhi kebutuhan batin. Jadi ini membaca makna rohani suku Quraisy ini, itu membantu kita untuk menyikapi kehidupan ini. Jadi satu ini sendiri, di satu angle lain nih Mas Hasan, dari ayat ini. Ini bagus juga ini jadi satu pedoman nih Mas Hasan ya. Namanya Iya, juga betul. Quran gitu Mas Hasan bisa jadi pedoman. Petunjuk. Iya, saya kira udah jelas ya. Alhamdulillah ya. Ya, Dalam konteks praktikalnya juga sudah jelas ya. tapi memang Bang, PR kita itu bagaimana bisa benar-benar percaya pada sang pemilik Hati, Ka'bah. Iya, sepemilik iya, hati. iya. Kadang-kadang kan godaan gimana? Kan namanya hidup harus kompetisi, namanya hidup harus saling, ya itu akhirnya kan gitu. Kapitalisme yang kita sebut sebagai kapitalisme itu kan asasnya kompetisi. Asasnya adalah saling, bahkan kalau bisa ya menginjak satu dengan yang lain biar untuk dia survive kan. Kira-kira masih ada nggak di era kapitalisme kayak gini itu orang-orang atau suku Quraisy itu? Karena mindsetnya sudah begitu Bang Dame. Iya, iya. Mindsetnya itu sudah rihlah di musim dingin atau musim panas itu jelas. Makanya untuk menemukan orang-orang atau suku Quraisy di zaman sekarang itu agaknya kok sulit. Tapi gini Mas Hasan, sebelum Pak Adi ya, Ya, pada kita level pribadi nih yang mendengar ini nih, atau yang mendengar rekaman, kalau kita sudah bisa membuktikan, meyakini, bahkan membuktikan dalam kehidupan, kita setia menjaga hati kita, kita menyembah pemilik hati, bukan kita Quraisy yang rihlah di musim dingin dan musim panas, kan akibat dari greedy terhadap harta itu, kekayaan itu kan jadi panas kan. ya, Sementara mereka yang menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini, ya mereka ini aman gitu kira-kira. aman, Nggak, tenang, nggak Bang. kaya-kaya amat, tenang dia gitu. Mm-mm. Terhormat, tetap terhormat gitu. Saya terus terang excited nih Mas Hasan. Ini jadi kayak semacam metode nih untuk ketika misalnya nih kan dulu pernah ya terlibat kelompok mubalik gitu. Ya kalau dia pemahamannya kayak gini itu kan bagus dan mempraktekkan. Kalau dia di perusahaan, ada penjaga hati di sana gitu. Bagaimana kerja itu ada kompetisi, tapi ingat ya, tetap hati loh yang utama gitu. Itu kan Ya, keren. Jadi saya jadi kayak excited juga nih, kayak di beberapa tempat perusahaan itu kan, ya mengingatkan ini Mas Hasan, jadi apa advisor gitu ya. Bekerja dengan hati, lahir antusias, compassion, bertumbuh bareng, justru sejahtera juga gitu. Tapi ketika dia fokus rihlah ke musim dingin, fokus kepada ya pencapaian angka-angka uangnya, akhirnya bikin panas di dalam gitu loh. ya, Iya dong, lupa kepada pemilik hati ya, betul Bang. yang sebenarnya memenuhi kebutuhan kita. Pak Adi nih, silakan Pak Adi. Ini Pak Adi Se- nyambung ini Sedikit kayak. Bang, sedikit.
Iya, Sama iya. Bang, dalam bekerja kan juga gitu. Belum-belum sudah ngomongin nominal itu udah nggak enak. Dan biasanya hati nggak keluar. Bagaimana Iya. kita kerja itu udah nggak nyaman lagi. Makanya tadi panas kan jadinya. Akhirnya nggak sepenuh hati kerjaan kita. Hmm. Mm-mm. Tapi kayaknya benar ini Mas Hasan ya. Kalau kita menyembah pemilik Ka'bah ini, justru kebutuhan-kebutuhan terpenuhi kan? Iya, betul. Ya, nah ini nih, masih digedein ini gelombang ini kira-kira nih ditularkan. Dan mulai disampaikan di pendidikan anak-anak. Aslinya kalian itu Quraisy. Iya, Nggak usah takut kalau kamu berkarya dengan hati, do the best, kebutuhanmu terpenuhi kok. Malah iya, aman. Sekarang misalnya dia populer, dia kaya punya ini. Tapi kalau dia tidak menjaga hatinya, insecure loh. Wih, iya. ada pemain baru nih. Wah, ini ada selebriti baru nih. Ah, waduh, ya nggak aman malah. Nah, kalau dalam konteks keluarga gimana? Kalau dalam konteks keluarga, nah itu kita selalu katakan ini dalam mendidik anak-anak, menciptakan ambience di komunitas kecil keluarga. Ya termasuk sebetulnya acara kita malam ini kan? Ya. Ya, acara kita malam ini kan dalam rangka untuk menjaga itu. Tapi kalau misalnya kepala keluarganya atau kepala sukunya itu sudah tidak setia menjaga hati, wah berantakan tuh Mas Hasan. Ya, Mm-mm. kalau ketua sukunya itu sudah lebih senang jalan-jalan di musim dingin, ah udah deh, ya kan? Nggak ada kehormatan lagi. Alhamdulillah, wah, ini luar biasa. Nurul Quran. Ya. Silakan Pak Adi. Pak Adi silakan. Assalamualaikum, selamat malam Mas Hasan, Bang Damai dan Ya, eh, sahabat-sahabat semua. Terima kasih banyak eh, dipilihnya surah yang pendek tetapi pemaknaannya begitu dalam yang sering kenapa saya jarang bertanya karena memang saking dalamnya bingung mau bertanya apa ini ya semua apa sangat sangat menyentuh sanubari begitu. Eh, Ya, dari perspektif awam, pertama surat ini rasanya jarang gitu ya dibahas ya. Eh, apa mungkin ya. saya ketinggalan zaman gitu ya. Iya Satu, sih Pak Adi. Iya sih Pak Adi. ya, ya. Dan Jarang ini dibahas menarik begini sekali ya. gitu kan, karena di sini ada yang dibahas adalah aspek spiritual, pendalaman makna, bukan sekedar tafsir barangkali ya. Ini juga kata-kata ini datang dari seorang yang masih belajar. Tapi juga ada eh, background historis yang secara mungkin superficial kita tangkap gitu. Dan saya sebagai kakek, sebagai orang tua juga eh, merasakan sekali bahwa eh, dialog seperti ini sebetulnya sangat penting untuk terjadi di kalangan keluarga gitu ya. Jadi tadi ada yang eh, menyinggung bagaimana di kalangan keluarga, ya saya sedang mengalami ini kan. Dan memang ada awareness-awareness yang terbangun gitu ya, berbeda-beda di kalangan anggota keluarga, tetapi dialog ini saya rasa memang perlu gitu kan. Hanya, bukan hanya kenyataannya dan memang memang diharapkan yang muda-muda itu banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang praktis, logis gitu ya. Dan secara historis barangkali mereka bertanya, loh, kaum Quraisy saat itu kan melindungi Ka'bah yang waktu itu dikuasai oleh para penyembah berhala gitu kan.
Nah, itu pertanyaan pertama. Bagaimana, apakah secara historis dan bagaimana kami salah melihatnya? Kalau benar ada demikian, bagaimana penjelasannya bahwa kaum Quraisy yang jadi contoh bagi kita yaitu penjaga hati, lu kok menjaga Ka'bah yang justru saat itu penuh berhala gitu ya. Dan ada pertanyaan satu lagi yang saya lupa. eh, oh, mengenai rilah perjalanan musim Ya, panas, musim dingin. Eh, apakah bisa berarti pertama tadi yaitu bahwa kalau musim dingin itu yaitu kita berada dalam suatu situasi di mana ada kebekuan di dalam eh, apa namanya kalbu kita gitu ya. Saya rasa itu eh, menarik juga. Tapi apakah juga tidak berarti bahwa justru kaum Quraisy ini sangat karena pertama kali eh, perdagangan itu kan harus tanpa perdagangan yang sukses yang tadi Mas Hasan menyebutkan bahwa kaum Quraisy di dalam melakukan perdagangannya itu sangat dihormati karena ya bayangan saya mereka memang sangat pandai berdagang dan berdagang itu memang merupakan esensi eh, kehidupan kemanusiaan ya trading itu ya kapitalistik yang penuh penuh kesadaran diri compassion gitu ya. Nah, jadi juga bisa menggambarkan beliau-beliau saat itu sangat bijak dan karena perjalanannya kalau nggak salah ketika buat dikatakan kalau musim dingin mereka ke bawah ke Yaman karena Yaman kan hangat ya saat itu jadi mereka bijak memilih ke arah selatan. Kalau musim panas mereka ke arah eh, Syria Suria karena di Suriah agak lebih dingin dari Mekah tentunya ya. Nah, bagaimana kalau kalau begitu gitu? Apakah diizinkan untuk mengambil semacam dua perumpamaan gitu ya? Mungkin yang lebih jelas perumpamannya kalau misalnya terjadi di dialog dalam keluarga adalah ya tadi walaupun tidak hitam putih ada gray area bahwa kalau musim dingin itu yang melambangkan musim di mana kita kalbu kita eh, agak agak tertutup dan bisa menjadi serakah gitu kan dingin-dingin kok ngejar uang gitu ya. Ya, mohon komen Mas Hasan, Bang Damai. Saya Ya, berterima kasih sekali ya luar biasa bisa ikut kita malam ini. kasih. Assalamualaikum. Mas Hasan Waalaikumsalam Pak dulu. Adi. Ya, saya dulu nggak apa-apa, Bang. Ya, Pak Adi, terima kasih pertanyaannya. Bagus, luar biasa. Terkait sama tadi suku Quraisy yang biasa kita kenal, bahkan saya kan sering karena kemarin membahas tentang Abu Lahab itu sering ngomongnya itu akhirnya kebawa kafir Quraisy. Ya, memang Pak Adi bahwa Iya, betul. dalam Saya juga dulu begitu. Kalau Quraisy iya, ini banyaknya wah kafir ini musuh Rasulullah gitu kan. Jahat betul gitu kan. Tapi iya, ternyata kan tidak tadi yang dijelaskan Bang Dame misalnya luar. iya, makanya tadi dari awal kan saya ingatkan bahwa selama ini kita dengar kata-kata Quraisy itu kan nggak melihat sejarah. Udah orang biasanya yang dengar itu, makanya saya juga kebawa kafir Quraisy, kafir Quraisy. Nggak, ternyata memang Quraisy itu julukan dari paman Nabi yang ke-13. Tadi juga sudah saya jelaskan bahwa Quraisy sendiri itu artinya sesuatu yang menghimpun. Kenapa menghimpun? Karena ya hati itu kan tugasnya menghimpun. Dia tidak memecah-mecah. Jadi kalau orang
kesadarannya justru ke tubuh, terus terpecah lagi ke pikiran. Nah, Quraisy karena dia itu menjaga Ka'bah, kesadarannya itu nyatu. Jadi antara hati, pikiran, sama perasaan maupun tubuh itu satu kesatuan kesadaran, Sinkron, gitu, Pak. Sinkron sinkron. semuanya. Ya betul, harmoni. Itu Pak Adi ya. Makanya mulai saat ini mungkin termasuk saya ini sering nyebut kafir kures itu harus kita luruskan bahwa kures itu adalah julukan bagi kakek Nabi yang ke-13 yang namanya An-Nadir bin Kinanah. Jadi mulai saat ini perlu diluruskan. Yang kedua Pak Adi bahwa kenapa kenapa kafir lagi kan? Kenapa Quraisy itu? Kenapa Quraisy itu juga ada yang kafir? Karena yang tadi sudah saya jelaskan sama Bang Dami, memang tidak semua suku Quraisy ini itu yang setia dengan Ka'bah, yang setia menjaga, merawat, bahkan tadi menjadi pelayan bagi hati, pelayan bagi Ka'bah. Ada orang yang suka berpergian, rihlah. Nah, orang yang suka rihlah itu ke musim dingin, musim panas, meninggalkan tugas dia, meninggalkan dia menjalani hidup sebagai kesadaran kolbu itu, itulah yang disebut sebagai kafir. Makanya di Quraisy pun ada kafir, Pak Adi. Ya buktinya kemarin kita bahas Al-Lahab. Lahab itu paman Nabi. Abu Lahab itu paman Nabi. Paman Nabi sendiri dari keturunan yang sama. Dan pemimpin-pemimpin seperti Abu Lahab itu pemimpin kafir yang bengis dan bukan hanya merintangi dakwah Nabi, mau membunuh Nabi. Jadi di sini jelas ya Pak Adi bahwa tidak semua suku Quraisy itu konsisten dengan kemuliaan dia sebagai penjaga Ka'bah atau penjaga hati tadi yang Bang Dame katakan, tapi ada yang suka rihlah. Makanya tadi kalau kita baca konteks dalam spiritual, diri kita itu harusnya sebagai suku Quraisy itu. Dari awal kok manusia itu dimuliakan oleh Tuhan dengan hati, dengan pikiran dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, tidak hidup dengan kesadaran kolbu itu ya akhirnya tergoda untuk hidup dengan kesadaran yang lebih rendah dari diri kita. Kesadaran tubuh hanya memenuhi kesadaran tubuh, hanya memenuhi kesadaran pikiran kita, tidak nyatu, tidak harmoni. Nah, itu Pak Adi. Dan salah satu yang mungkin saya nyupet tadi, keutamaan suku Quraisy itu, Pak Adi, saat Raja Abraha itu mau menyerang Ka'bah, suku Quraisy itu tetap dia setia dengan kekuatannya itu untuk menghalau Raja Abraha sehingga Abraha dengan pasukannya yang kuat itu, pasukan bergajah itu, dia itu tumbang. Ya, mungkin suku Quraisy bukan bukan hanya suku Quraisy sendiri yang memerangi itu ya, karena ada peran Tuhan di situ kan. Di situ ada burung ababil gitu. Burung ababil yang membantu. Makanya ini saya makin makin ini ya, makin excited Bang Dami. Saat kita itu setia pada kesadaran kolbu kita, Tuhan itu hadir kok membantu kita. Terus, betul sekali. Tuhan hadir membantu kita dan rintangan apapun, masalah sebesar apapun kalau kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan hadir membantu. Ya buktinya itu dalam surat Al-Fil itu ya. Jadi ada gajah-gajah yang begitu kuat kalah dengan burung yang sangat kecil itu yang membawa kerikil-kerikil dari neraka itu yang membantu suku Quraisy. Termasuk itu Pak Adi. Nah, terkait sama lo bukannya benar ya berdagang itu kan boleh. Ya, memang nggak ada yang salah dengan itu, tapi ini yang disinggung kan karena kita itu nggak percaya pada kekuatan Tuhan, ya kan? Kita tidak percaya pada Sang Pemilik Ka'bah, Sang Pemilik hati itu, akhirnya kita itu asik bahwa kita anggap bahwa yang menyelamatkan kita itu perjalanan kita di musim dingin dengan mengumpulkan banyak harta itu kita 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 anggap bahwa itu aman. Kita anggap bahwa itu yang menyelamatkan kita. Nah, itu perlu dicatat juga mungkin ya Bang Dami ya. Bener nggak sih dengan punya banyaknya harta miliaran atau bahkan triliunan itu membuat kita aman, membuat kita tentram, membuat kita itu tadi tidak bergejolak pikirannya.
Itu mungkin bisa dicek lagi ya. Silakan Bang Dame. Ya, terima kasih Mas Hasan, Pak Adi ya. Jadi di sini kita mulai bisa bedain Bapak Ibu sekalian. Suku Quraisy sebagai suku, ya. Mungkin juga ini bisa berkaitan dengan terminologi habaik kan gitu kan. Tetapi kita nggak bahas di sini. Atau kalau dalam konteks tradisi lain, Pak Adi, mereka yang memang ditakdirkan atau hidup sebagai biksu atau brahmacari, diharapkan kan mereka menjadi Quraisy, penjaga hati di masyarakat gitu. Jadi ini yang mau disampaikan substansi ini. Makanya tadi saya awali Pak Adi, kenapa ini sampai jadi nama surat gitu? Sebegitu pentingyakah makna dari Quraisy ini abadi? Jadi Quraisy ini malah saya lihat makna universal Pak Adi. Kalau saya ditanya, apa itu Quraisy? Orang yang setia pada pemilik Ka'bah, apapun yang terjadi. Bahkan sebetulnya nanti bahas Alfil ya Mas Hasan, Alfil. Itu kan Ka'bah mau dihancurin teman-teman. Siapa yang jaga? Tentara gajah itu kan mau menghancurkan Ka'bah. Dalam konteks sekarang, banyak sekali kejadian-kejadian yang akan menghancurkan Ka'bah. Yang jaga siapa? Quraisy gitu. Jadi dalam konteks spiritual relationship di kita, Quraisy itu adalah kesetiaan. Bagaimana kita menjaga kita selalu setia pada hati. Ya kan? Kalau dalam konteks sosialnya Pak Adi, ya orang-orang yang kita saksikan menjaga itu. Dan Quran memberi petunjuk, hey, kalian kalau menyembah pemilik Ka'bah ini, ketahuilah, dia sesungguhnya memenuhi kebutuhanmu gitu. Itu kan dahsyat. Saya ingin lihat juga nanti, insya Allah besok malam ya, nanti kita lihat bagaimana Abraham itu, apa namanya, tentara gajah itu mau menghancurkan Ka'bah, mau merusak hati gitu. Penjaganya Quraisy. Ada guardian angel, itu tadi ada guardian ya, penjaga gitu. Nah, kalau kita bawa dalam konteks sekarang, misalnya dia di DPR gitu kan, misalnya di DPR politik, ini sedikit orang tapi dikenal sebagai penjaga hati gitu. Kalau di bisnis, wah ini sekelompok orang dia penjaga hati gitu. Itu kan ketika kita ketemu orang seperti ini, kita respect Pak Adi. Dan bahkan respect sama keturunannya. Karena keturunannya itu juga meneruskan tradisi itu. Gitu ya Pak Adi ya. Nah mengenai tadi konteks musim dinginnya segala macam, saya ingin ngelihat makna universalnya nih yang abadi. Nggak lekang dengan waktu, bahkan bisa kita bawa kepada tradisi agama lain. Terima kasih. Misalnya, iya, oke Pak Adi. Mas Misalnya Hasan. nih kita suka ngomong gini kan Mas Hasan kan, ketika ada satu tokoh yang hidup dengan hatinya, terus dia sampai kelihatan miskin gitu kan, tahu-tahu karya-karyanya itu diteruskan oleh penerusnya. Ketika sudah terjadi institusi, bisa sebuah kampus, bisa sebuah yayasan, karena foto dia selalu ada di situ. Kenapa? Karena dia penjaga hati. Kalau terjadi perdebatan di antara orang itu, kembali kepada values pendiri. Nah, tapi akhirnya kelompok orang yang paman Nabi ya, yang generasi ke-13 ya, apa ya? 13 di atas ya. Dia akhirnya itu jadi sebuah suku gitu. Nah, di antara anggota suku ini ada yang senang bepergian di musim dingin gitu. Namanya pasti ada lagi tuh penjaga hati itu yang ngajak, yang masih setia kepada penyembah Ka'bah ini.
Alhamdulillah malam ini dapat lagi ini ya Alhamdulillah. inspirasi untuk kita semua. Alhamdulillah. Tadi ada yang raise Bang. Mbak Erni mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Damai dan Ustadz. Erni baru pertama kali ini ikut. Terima kasih tadi ngelihat dari Instagram. Bang Damai, saya pengen tanya sesuatu yang simpel saja yang Erni pengen tahu. Jika kita ingin menjadi suku Quraisy di zaman sekarang, misalnya kita bekerja, tadi Bang Damai bilang bekerjalah dengan hati atau dengan kolbu. Misalnya Erni bekerja dengan hati ya, dengan kolbu. Dan kita mendapatkan rezeki setelah apakah kita kadang-kadang ya kita insecure atau bagaimana. Nah, apakah kita dengan bersyukur kita seimbang kemudian ya kita gedein lah menyembah pemilik hati ini setia menjaga hati. Menurut Bang Damai apa yang bisa kita lakukan supaya hati, tubuh dan perasaan menjadi satu kesatuan yang sinkron selain kita sholat dan sebagainya. Apakah dengan maksudnya insecure dengan bekerja dengan hari tapi kita ngerasa insecure gitu loh abang. Bagaimana ya, adakah suatu ide selain kita sholat apalagi kurang lebih seperti itu bang supaya kita punya pikiran kita tidak banyak bergejolak, eh, walaupun kita mempunyai harta yang tidak cukup banyak tetapi kita merasa cukup dalam artian seimbang dengan bersyukur itu. Selain sholat, bagaimana Bang? Terima kasih. Ya, jadi Mbak Erni, nanti Mas Hasan tambahin. Ini kan perjalanan masing-masing individu kita nih, nggak bisa sekali jadi. Gitu. Di zaman sekarang ini pengetahuan itu penting. Pengetahuan bukan cuma akademis ataupun mental, baca-baca di nonton YouTube, terus bukan sekedar. Ini pengetahuan yang kontemplatif. Apa itu pengetahuan kontemplatif? Kalau pengetahuan yang datang di akal, diolah akal itu kan analisa. Alatnya namanya logika, sering disebut berfilsafat. Tapi ada pengetahuan seperti yang kita lakukan malam ini. Kita humble, tulus, belajar. Dapatlah inspirasi dari hati. Ketika kita sudah bisa mendapatkan pengetahuan dari hati kita, itu cirinya itu clear, menenteramkan, nggak ada keraguan. Ketika dia manifest dalam bentuk action, Mbak, kita melakukannya antusias. Misal, seorang yang mau bikin restoran gitu kecil-kecil. Dia memang punya bakat di situ, dia senang melayani orang. Ya, Instagram itu kan toolsnya aja, tapi dia melakukan dengan sepenuh hati. Dia buat manajemen yang bagus. Ada restoran lain yang wah modalnya kuat gitu kan, tapi dia tetap tulus. Apa yang terjadi? Pelanggan itu banyak, setia pada hati. Nah, kalau dalam konteks kantor tadi, itu Pak Adi juga tahu, saya juga melakukan itu, memberikan pengetahuan kepada para manajer, leader-leader gitu, pengusaha gitu, bahkan komunitas sosial gitu. Agar di antara sekelompok orang itu ada penjaga hati gitu. Kalau itu leader utama, dia tahu bekerja dengan hati, dia kan bikin peraturan yang seimbang. Kalau dari sisi kita, ya ini saya sering ngomong tuh sama Ustadz Has, do the best, lakukan sesuatu dengan hati. Kita bisa kreatif aja senang melakukannya, udah luar biasa. Nah, kebutuhan-kebutuhan kita yang perlu tidak harus datang dari orang itu. Ada aja rezeki dari mana. Itu maksud. Dan kita merasa aman. Nah, di zaman sekarang, buat pendidikan, saya terus terang selalu kasih tahu itu. Kalau kamu jadi YouTuber, pakai hati gitu. Kreatif. Bukan sekedar ngejar viewer. Bukan.
Kalau ibu rumah tangga, pakai hati juga. Kalau jadi ada yang berperan jadi guru, pakai hati, guru yang pakai hati. Itu kan sampai Andrea Hirata kan menulis Laskar Pelangi, anak-anak yang terinspirasi dari seorang guru yang pakai hati, muslimah. Penyanyi, nyanyi dari hati. Nah, tapi kalau mengenai yang tadi Mbak Eri itu, ini kita udah ada banyak YouTube-nya Mbak Herni, ditonton aja. Ada di Dialog Maya, Standing as Awareness itu banyak situ silat. Karena memang harus ada pengetahuan. Nah, perjalanan kita untuk melakukan perenungan intelektual itu saya suka sebut suluk, suluk intelektual. Pemahamannya makin clear seperti malam ini. Kata Quraisy itu jadi buat saya sendiri ada perluasan mak. Lalu eksekusinya juga begitu. Jadi perjalanan kita buktikan kebenaran pengetahuan dalam sehari-hari. Itu dari saya, Mas Hasan. Silakan. Ya, terima kasih Bang Dame. Ya, saya setuju Bang Dame bahwa langkah pertama sebelum kita memang hidup dari hati ya, mindset kita itu dibenerin Bang Dame. Atau perspektif kita, selama ini perspektif yang berkembang dalam masyarakat itu kan ya namanya pemenuhan materi, pemenuhan segala sesuatu yang sifatnya fisikal, itu seolah-olah menjadi yang utama. Jadi hati di nomor sekian gitu. Tapi dengan mindset Quran yang seperti ini, itu kan harusnya dibalik. Hidup itu dibalik. Jadi melakukan segala sesuatu tanpa ada nih yang akan dicapai, yang akan diraih, yang akan kemudian didapatkan. Enggak. Melakukan segala sesuatu ya memang karena hati ini membimbing saya. Karena hati ini sudah semacam kayak memberikan perhatiannya kepada saya. Kalau orang mendengarkan suara hati itu melakukan juga enteng Bang Dami ya. Enggak dengan keterpaksaan. Saya sendiri Bang Dame ya, kalau boleh cerita, 6 bulan kerja di Menko Perekonomian itu tersiksa rasanya. Karena itu bukan lahir dari hati saya, karena ya hanya pemenuhan yang sifatnya tadi, rikhlatas syita, karena ngejar musim dingin, bukan pemenuhan materi. Ya, ya yang terjadi akhirnya melakukan segala sesuatu ya keterpaksaan. Ya gimana dong? Ini urgent, urgent, urgent nih. Tapi kalau kita nggak mulai ganti mindset, mulai ganti kacamata, mulai ganti perspektif itu ya akhirnya kita didikte dengan kehidupan yang rehelatasita itu. Pemenuhan musim dingin tuh seolah-olah itu nggak ada habisnya kok. Ya kan pemenuhan materi nggak ada habisnya. Tapi apakah di situ tadi yang Mbak ini bilang, apakah dengan itu terpenuhi kita jadi secure? Apakah kita menjadi aman, menjadi tidak khawatir lagi? Buktinya enggak. Makanya ini ganti mindset itu penting yang tadi Bang Dami juga bilang bahwa kalau kita hidup sepenuh hati, kalau kita melakukan segala sesuatu tidak sebatas pertimbangan fisikal atau pertimbangan pikiran, pertimbangan materi, itu akhirnya kita juga menjadi manusia-manusia yang penjaga hati itu. Rabb hadzal bait. Jadi Baik. penjaga rumah Tuhan itu. Itu sih Mbak Erni. Mulai diganti perspektifnya karena Quran jelas kok. Kita aja mungkin yang selama ini nggak memperhatikan Quran itu Terima bicara apa. kasih. Thank you, Mas, Ustadz, manusia penjaga hati ya, insya Allah ya. Thank Manusia you. penjaga hati. Terima Bu kasih. Dini, silakan Bu Dini. Ya Bu Dini silakan. Mungkin ini terakhir ya, udah takut kelarut malam. Silakan Bu Dini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Waalaikumsalam. Dame. Selamat malam, Pak Hasan. Iya. Ini mungkin saya ada pertanyaan yang saya kok lihat kenyataan yang ada di sekeliling itu seperti ini ya, yang sering membuat akhirnya kita konflik ya. Banyak orang menjadi konflik. Saya juga suka tanya-tanya. Jadi gini, eh, apa namanya singkatnya gini, di mana-mana sekarang kalau kita lihat kita nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Ya. Karena kerjaan masyarakat yang benar jadi salah, yang salah jadi benar.
Yes. Kalau kita mau kerja jujur, kita mau sesuai dengan hati nurani yang kita tahu, yang nilai-nilai values yang kita tahu, kita kayak orang aneh. Karena sekian banyak orang yang menganggap kita udah nggak bisa begitu, kita mesti begini, itu udah biasa, udah lazim. Yang seperti yang ibu bilang, misalnya gini, saya punya kesempatan korupsi gitu misalnya, tapi saya nggak mau karena tidak sesuai dengan hati nurani misalnya. Tetapi sekeliling saya semua melakukan itu sehingga saya dikucilkan, tidak Iya. dianggap, nggak diajak, nggak diwaro gitu ya, apa yang nggak dianggap lah. Atau kalau ada apa nggak usah diajak dia sok suci gitu. Jadi akhirnya sesuatu yang kita believe sebagai sesuatu untuk menjaga hati kita dan kita coba pertahankan menjadi aneh di masyarakat yang barangkali values-nya itu saya udah nggak tahu lagi, udah berubah. Yang tadinya kita coba tanamkan untuk jangan, nggak benar begitu, kita harus gini, tapi ternyata enggak. Ini sudah terjadi, udah biasanya. Dan ketika kita bicara dengan anak-anak kita yang muda-muda terutama, mereka ketawa. Ya, itu mah kuno. Itu si kuno ya, udah nggak begitu lagi. Karena kenyataannya mau hidup atau enggak, mau bisa jalan bisnisnya apa enggak. Jadi akhirnya tumbling down gitu, semua terbalik apa yang kita udah yakini, kita ingin didikan, terbantahkan oleh situasi lingkungan yang mayoritas itu sudah meninggalkan. Jadi Quraisy yang tidak menjaga Ka'bahnya gitu. Yang alahap-alahap itu jadi makin banyak ya. Sehingga kita udah nggak tahu mana yang salah dan benar. Mungkin ingin mendapat pandangan dari Bang Dame, dari Pak Hasan, gimana ini ya? Padahal kita kan di sini kan berusaha untuk apa, being very close ya, close ada jarak ya, menyadari bahwa semua itu ada di dalam diri kita. Tapi pada saat kita terjun nih, udah balik-balik lagi semuanya gitu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Aduh, ini terima kasih nih. Iya, silakan Makasih Bang Bu Dame. Didi ya. Ya, makasih Bu Didi. Saya punya perenungan pengalaman yang mirip 25 tahun lalu lah ketika orang suka nyebut idealis gitu. Sampai banyak kecewa Bu Didi. Bahkan di kelompok katakanlah yang dianggap agama lah gitu. Kok terjadi gitu. Tapi dari situ akhirnya ada satu bimbingan yang datang ya dari hati, cuman waktu itu belum begitu mengerti, dikeluarkan dulu dari situ Bu Didi, sayanya gitu. Terjadilah proses perjalanan intelektual kemana-mana. Ternyata di dunia ini masih ada kures-kures itu Bu Didi. Ada. Dulu sempat nggak percaya. Karena udah kebalik-balik semua. Nah disitulah akhirnya mulai bukan mempercayai sosok dulu Bu Didi. Tapi prinsipal. Tapi dimulai dari sayanya dulu jadi penjaga hati saya gitu. Kalau di luarnya begitu, nah itu pintar-pintarnya aja dulu gitu. Itu karena misalnya kalau saya ngasih advice pada CEO atau para direktur, lebih realistis gitu. Tetapi harus ada penjaga hati di sini. Nggak harus semua, Bu. Itu kira nggak harus semua. Karena itu nanti kalau dikaitkan dengan perang Mahabharata, Krishna adalah penjaga hati. Satu tok cukup, Bu Dini. Satu tok. Karena Arjuna juga bisa salah. Yudhistira salah dia. Sampai Drupadi itu di ini kok. Di Islam juga begitu. Jadi saya tekankan tadi, tidak kita semua punya potensi penjaga hati Quraisy. Tapi tidak semua kita bisa merealisasikan. Nah, di dalam tataran sosial, itu ada itu penjaga hati itu. Baik dia terbuka atau tersembunyi. Nah, ketika terjadi pandemi 2,5 tahun, 3 tahun yang lalu, Mbak Dini, bukankah kita jadi ketemu nih sesama sahabat? Mereka-mereka yang setia menjaga hatinya dipertemukan. Iya, Bang. Benar sekali. Yes. Nah, jadi tapi bagi saya, itu yang suka saya bilang di beberapa forum. Di era sekarang tidak cukup cuma jadi orang baik, dibully. Jadi apa? Orang yang sadar dulu.
sadar hakikat. Setelah dia tahu itu, dia terhubung dengan hatinya, dia tahu potensi ilahinya, dikeluarin, misalnya dia jadi penyanyi, dia jaga hati. Dan dia bisa terkenal memberi inspirasi sama orang. Kalau ada pesaing-pesaing lagi, aman. Ini peran saya aja kok. Kalau waktunya berhenti, ya berhenti gitu. Kalau dia seorang pengusaha, kalau dia seorang politikus, tapi kita harus pintar-pintar juga, Bu. Di mana satu area pekerjaan yang masih ada yang menjaga itu. Saya sendiri juga tidak semua area pekerjaan, area komunitas saya iakan. Saya lihat dulu nih, leadernya ini setia nggak pada hati nih. Kalau enggak, ya belajar dulu deh gitu. Kalau enggak, nanti ribet gitu. Nah, akhirnya itu wisdom yang saya bisa lakukan, Budi. Tetapi dengan adanya digital ini, semua bisa membuat karya kreativitas. Ada kesempatan, Budi, untuk itu. Gitu, Budi. Jadi, Iya, Bang. nah itu juga saya rasakan, Bu, aneh sendiri. Tapi juga kadang-kadang kita kecipratan juga. Jadi, aduh, jadi tahu akibatnya Iya, juga. Udah. Tapi akhirnya kok jadi begini gitu. Nah, disitulah perlu suluk. Ini yang saya bilang perjalanan jalan suluk. Di dunia ini emang ini nggak banyak. Bahkan ketika jadi institusi suku, di antara anggota suku Quraisy itu ada Abu Lahabnya gitu. Tapi pertanyaan saya lagi di awal tadi, kenapa Tuhan sampai membuat ini jadi nama surat? Berarti kan ada pesan yang penting di situ untuk kita pahami. Di majelis ulama harus ada penjaga hati di situ. Di kantor ini, di kementerian ini, di organisasi sosial, ada penjaga hati di situ. Mungkin dia kadang dikotori, tapi dia bisa kembali gitu. Nah, dia perlu punya keteguhan, udah nggak lagi takut, nggak greedy gitu loh. Musim dikerja di musim dingin kan ngumpulin semua. Sama seperti seorang misalnya saya perkaya diri saya begitu banyak, dia pikir aman kan secara kebutuhan. Enggak, panas. Berantem satu sama lain. Itu aku sering ketemu begini. Anggota keluarga begini. Jadi akhirnya saya paham, apalagi setelah malam ini nih. Udah, kasih tahu anak muda, kasih tahu di pendidikan. Kamu setia pada hati. Ikuti, kamu itu Quraisy, kamu itu image of God. Di dalam dirimu ada potensi gila. Ikuti itu. Ketika sekian banyak orang mengintimidasi, fokus. Nanti dia jadi influencer, orang yang ikut dia. Itu saya sering diskusikan ini sama Mas Hasan. Dia Mas Hasan. Jadi, dan pelan-pelan kita buktikan kalau kita setia menyembah kepada pemilik rumah Ka'bah ini, dia yang memenuhi keperluanmu. Nah, itu loh kan. Dan membebaskan kamu dari rasa takut. Saya ketemu orang yang bekerja di musim dingin, mengumpulkan itu. Dia insecure. Dia tidak tentram. Jadi kalau kita baca surat ini, jadi mengingatkan nih. Insya Allah. Gitu Bu Dini, mohon maaf ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pertanyaannya. Ya, Jadi terima ini kasih Bang realistis Dame. juga. Luar biasa surah ini ya, luar biasa. ya, Dalam. ya. Terima kasih Bu Dini. Mungkin sudah larut malam Bang ya. Tapi sedikit aja, sedikit aja biar pertanyaan itu tidak terlewatkan dari Mbak Mita tadi sempat sudah dijelaskan Bang Dame ya. Gimana Bang Dame dan Ustadz Hasan untuk mewujudkan ini di keluarga kecil. Mungkin ya kalau saya pribadi harus jangan melihat anaknya, tapi lihat diri sendiri dulu, kasih contoh ya Bang ya. Hidup dalam kesadaran hati, menjaga hati itu, kemudian anak-anak juga akan akhirnya mendapatkan ini kok, mendapatkan efek dari orang tua yang menjaga hati itu udah pasti sih.
Satu lagi Bang, dari Mas Yoyo, apakah makna berdagang ke negara panas atau ke negara dingin bisa juga berarti dimanapun kita bekerja akan terasa nyaman asalkan bekerja dengan sepenuh hati. Itu gimana Bang? Sedikit aja. Ya, ya itu. Jadi tadi saya udah bilang satu makna Quraisy itu adalah penjaga hati, itu secara individu dan juga di society ada yang begitu, meskipun sedikit gak ada masalah. Tetapi bagi kita nih, kita boleh bekerja di musim dingin, fokus memenuhi kebutuhan keluarga kita, tapi jangan sampai keluar dari hati gitu loh maksud saya. Tadi Mas Hasan kan kasih contoh tuh bekerja di musim dingin. Kuatnya cuma 6 bulan gitu kira-kira. Tabungan juga nggak nambah kan gitu. Karena dari awal saya bilang, udah setia pada your heart. Saya juga termasuk yang keluar dari pakem umum tuh, Mas Yoyo. Jadi karena itu kenalilah rumah hati kita dulu, rumah kolbu, kenali pemilik hati itu. Nah dari situ nanti kita ada perintah. Ini ada kaitan sama surat-surat sebelumnya ya teman-teman. Surat Iya, Al-Falaq gitu. Ada nih. Ini juga iya, kayaknya Telaga Kautsar kan udah dikasih tahu kamu punya hati loh. Sekarang ada penjaganya kan gitu. Ya kan? iya, Telaga Kautsar kan Nabi sendiri gampang kalau dia terputus nggak ada turunan kan. Kan engkau kan sudah dikasih hati gitu. Inna aktonya Al-Kautsar. Sekarang penjaga hati. Nah nanti Al-Fil insya Allah ya. Itu siapa yang mengganggu hati itu kan gitu. iya betul. Gimana tuh menghadapinya kan? Iya, Ketika ada yang mau merusak hati itu. besok itu Bang, besok. Besok. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah Oke, sahabat sehat. terima Dari kasih saya itu Bang dulu. Dame, terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Terima kasih Bang Dame, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita lanjut besok malam. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bang Dame. wabarakatuh.